Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada semuanya, kepada pemirsa, pada Pak Greg, pada teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Nur Farhan dari Teknik Sipil Unika Sugio Pranoto dengan NIM 20B10079. Di sini saya akan menjawab tentang 5 soal pendidikan agama. Tentunya soal UAS. Yang pertama, berikan pendapat Anda mengenai pandangan bahwa peningkatan secara drastis virus COVID-19 akibat kurangnya kesadaran manusia akan bahaya. Gini kawan, kita harus sadar mengenai COVID itu. Terus maaf saja, kalau bagi orang yang tidak mempercayai COVID, ya monggo. Tetapi janganlah mengusik orang-orang yang mempercayai COVID. Gitu kawan. Soalnya COVID itu sangat mematikan. Pasti sangat-sangat mematikan bagi orang yang mempunyai penyakit-penyakit khusus. Dan umumnya orang-orang tuh lalai dalam menjaga, mungkin memakai masker, jarak, dan lain-lain. Ayolah kita sadar mengenai ini, terus jaga kesehatan masing-masing, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur agar terhindar dari penyakit-penyakit. Lalu pertanyaan kedua, sebagai manusia yang mempunyai kemampuan berpikir secara rasional dan kesadaran secara imani, apakah virus COVID ini merupakan hal yang 100% negatif bagi perkembangan iman atau punya dampak positif bagi perkembangan iman? Menurut saya yang berpikir secara rasional ya, ini menurut saya tuh banyak sekali dampak positif COVID-19 ini bagi peningkatan iman seseorang. Di sini agama saya adalah agama Islam. Dan tentunya pasti kan COVID-19 kan dianjurkan di rumah. Nah, dulunya sebelum COVID itu ada, saya jujur sering lupa dengan Tuhan, sering lupa dengan perintah-perintah yang Tuhan anjurkan atau yang Tuhan wajibkan kepada kita. Contoh saja sholat. Dulu saya sering lupa dengan sholat. Tapi sekarang, semenjak adanya COVID, saya berterima kasih pada Tuhan telah mengingatkan saya dengan cara ini agar untuk lebih taat melakukan sholat 5 waktu, terus ibadah-ibadah lainnya seperti sholat sunnah, puasa, tadarus, bahkan pengajian yang dulu saya tidak suka dengan pengajian. Gini kawan, menurut saya ada untungnya, karena dulu saya jarang sekali namanya tadarus. Sedikit cerita ya, bagi orang-orang atau teman-teman yang belum tahu atau sudah tahu tentang tadarus. Menurut pribadi saya, pendapat saya, ini kan opini. Tadarus itu adalah hal yang hal yang sangat tidak rasional kawan. Gini soalnya, kita tadarus, seseorang kan ada yang tahu tadarus, ada yang enggak. Tadarus itu adalah membaca Al-Quran dengan keadaan tenang, sunyi, sendirian. Ingat, sendirian. Tetapi di waktu itu, kalau saya salah, seperti ada yang mengingatkan, bro, itu salah, coba ulangi lagi. Ternyata benar, itu ada yang mengingatkan. Menurut saya pribadi ya, itu banyak. Atau ada yang mengingatkan saya bahwa saya itu salah,
dalam pelafalan atau dalam penghafalan ayat-ayat tersebut itu adalah hal yang tidak bisa dipikir dengan rasional, dengan otak manusia itu tidak bisa. Kenapa bisa begitu? Nah, seperti itu loh kawan. Terus soal nomor 3, bagaimana pandangan Anda mengenai warga atau masyarakat yang abai tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19? Hei kawan, sampean semua itu adalah orang yang berpendidikan. Ayolah pakai 5M, jaga jarak, pakai masker dan lain-lain sebagainya. Jagalah kebersihan. Ini loh kawan, kalau sampean seperti itu terus, Indonesia nggak bakalan maju karena rakyatnya cuntel itu SDM rendah lah. Padahal orang-orang itu mempunyai pendidikan. Ya monggo kalau sampean nggak percaya tentang COVID, tapi ayolah kawan, kapan Indonesia sembuh? Kapan kita bisa tatap muka kalau begini terus? Apa yang dinamakan Indonesia kalau Indonesia kayak gini terus? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pintar. Ayo kita bangun Indonesia dengan langkah kecil supaya menjaga 5M dan berpikir secara logika. Kalau sampean gimana? Mau saja ya. Kalau logika samaan nggak jalan, seperti mobilitas tinggi, tidak menjaga jarak, tidak memakai masker di luaran sana, penularan COVID-19 itu bakal meningkat secara drastis. Apalagi ada ini virus COVID jenis baru, apa itu namanya? Lupa. Itu penularannya 2,5 kali lebih besar, lebih cepat dari COVID sebelumnya. Makanya peningkatan kasus COVID saat ini sangat melambung. Ayolah berpikir secara drastis, secara rasional, dengan berpikir secara pintar. Terus pertanyaan nomor 4, suatu saat kita berjumpa, bahkan mungkin sudah berjumpa dengan kerabat atau temannya terpapar virus COVID-19. Apakah tanggapan atau pemikiran yang muncul dan sikap tingkah laku atau tindakan Anda pada mereka? Saya sangat mensupport orang-orang yang terpapar dengan virus COVID. Jangan pernah mengucilkan orang tersebut. Kenapa saya bilang begini? Virus COVID itu sangat bahaya. Kecuali imun tubuh orang yang terkena COVID tersebut kuat. Tetapi dengan adanya kepanikan, tekanan, apalagi ya sejenis itulah, imun tubuh kita semakin merendah. Dengan adanya imun tubuh yang merendah, itu gampang terkena penyakit, dan penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Makanya kita support, jangan dijauhi, tapi tetap jaga jarak atau jaga kesehatan kita sendirilah, gitu loh kawan. Jangan pernah sekali-sekali mengucilkan orang yang terkena COVID, karena itu akan menghambat orang itu lekas sembuh. Dan menghimbau beliau yang terkena COVID agar selalu istirahat total, bed rest. Karena virus COVID itu pada umumnya itu ya positif COVID parah atau sedang ya, itu pada umumnya demam. Kalau mobilitasnya tambah tinggi, itu sama saja orang yang bodoh. Karena demam harusnya kita itu istirahat total, bed rest. Kalau ada orang-orang yang
eh, menganjurkan olahraga kepada orang yang positif COVID itu juga tidak rasional, kawan. Karena gini, saya katakan COVID itu adalah demam atau sakit. Kalau sampai ya umpama sakit suruh lari umpama 7 kilo, mati orang itu sak nafas. Makanya kalau orang sakit itu harus bed rest total biar lekas sembuh, dan makan makanan yang cukup bergizi tinggi, seperti itu. Terus soal nomor 5, apa Anda pernah melakukan kegiatan ibadat sholat saat ini? Saya tidak, dikarenakan agama saya adalah agama Islam. Terus kalau sholat ya kita sholat tetapi tidak berjamaah, dikarenakan yaitu COVID. Nah, ceritakan pengalaman Anda ketika melaksanakan kegiatan peribadatan secara online. Apa ya? Peribadatan secara online. Nggak ada sih. Mungkin hanya pengajian saja. Pengajian secara online atau live. Seperti itu. Terus saya menghimbau pada teman-teman yang masih mobilitasnya tinggi, tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, tidak menjaga kesehatan sendiri. Ayolah, sadar. Tidak mungkin Indonesia seperti ini terus. Tidak mungkin Indonesia itu berkembang seperti ini terus. Kita berkeinginan menjadi negara yang maju. Ayolah kawan. Kita harus sadar dengan kekurangan kita masing-masing. Sadar bahwa keadaan saat ini itu tidak baik untuk melakukan mobilitas yang tinggi. Karena COVID jenis apa itu? Lupa aku namanya. Itu penurunannya sangat cepat. Seperti itu. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Greg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.